Pedagang kapas hanya minum segelas air jernih. Kemudian, dia dengan gila-gila menuangkan air ke kapasnya sendiri. Pemandangan ini membuat pedagang garam di sebelahnya bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak mengerti ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan terjadi jika kapas dicampur dengan air? Setelah berkata begitu, kemudian, pedagang kapas mengangkat kapas yang berat di punggungnya dan pergi. Hanya meninggalkan pedagang garam yang bingung. Ketika pedagang garam mengambil gayung air, setelah dia juga minum air dari mata air, barulah dia mengerti apa yang dilakukan pedagang kapas. Kemudian dia melihat gerobak garamnya, lalu dia dengan keras menuangkan air ke atasnya, hingga semua garam yang diangkut menjadi basah. Ketika pedagang garam menyadari, adegan yang aneh terjadi. Pohon yang sebelumnya kering, tiba-tiba bergerak dan hidup kembali. Dia berteriak ke mata air, "Tamak, tamak, tamak tua! Tamak, tamak tua!" Pada siang hari ini, kamu telah menyebabkan berapa banyak nyawa yang hilang? Ternyata air mata air ini disebut sebagai mata air keinginan. Begitu kamu minum, keinginan dalam hatimu akan terpicu. Setelah berkata begitu, mata air keinginan dengan bangga menunjukkan hasilnya kepada pohon kering. Tikus yang minum air mata air menjadi rakus. Mereka menjadi terlalu gemuk untuk melarikan diri dari tempat penyimpanan beras. Mereka dikirim ke alam baka. Burung cucak rawa menjadi gila. Mereka tidak hanya meletakkan anak burung di sarang lain, dia juga membunuh anak orang lain. Pencuri kapas terus-menerus mencampurkan air ke dalam kapas. Akhirnya, mereka akan merusak diri sendiri dan jatuh. Pencuri garam lebih menderita. Seluruh truk garam berubah menjadi garam dan masuk ke dalam tanah. Pada akhirnya, semua usaha sia-sia. Sampai di sini, keinginan ingin lebih bangga memamerkan diri. Ini menunjukkan bahwa orang yang minum air mata air tidak hanya kehilangan kepercayaan dan moral, tetapi juga akan menjadi serakah dan tamak. Setiap teguk akan membuat mereka tamak dengan 1000 koin emas. Suara berbicara terdengar dari kejauhan, diikuti oleh suara kuda yang berderap. Tankuan dan pohon kering segera kembali seperti semula. Ternyata mereka menuju ke Guangzhou. Wu Yinzi, yang menjabat sebagai gubernur, bersama dengan pelayannya, melewati tempat ini. Melihat mata air, pelayan segera berlari ke sana. Dia mengambil segelas air mata air dan hendak memberikannya kepada Wu Yinzi. Namun Wu Yinzi dengan cepat melihat tanda-tanda kecurangan. Di tahun kekeringan ini, anehnya tidak ada orang yang mengambil air di sini. Air mata air ini pasti adalah Tankuan yang terkenal. Mendengar perkataan ini, pelayan tersebut segera ketakutan dan menuangkan air mata di tangannya. Namun Wu Yinzi malah pergi ke sumber air dan meminumnya dengan lahap. Tindakan ini juga membuat pelayan terkejut. Sashimi dewasa, tidakkah Anda takut menjadi pejabat korup? Hahaha. Integritas adalah kehendak individu. Bagaimana mungkin berubah hanya karena segelas air? Kemudian, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di Guangzhou. Karena kekeringan berkepanjangan selama beberapa bulan, pemerintah juga mengalokasikan dana bantuan yang besar. Sementara Wu Yinzi yang jujur dan bersih sibuk setiap hari hingga larut malam. Di depan pintu gudang kamp, angin jahat datang menerpa dari jauh. Dan Wu Yinzi juga terbangun karena terkejut. Dia merasa tidak enak badan, perutnya terasa kacau. Sebuah awan hitam keluar dari mulutnya. Terlihat awan hitam berubah menjadi wajah monster. Dia menarik tangan Wu Yinzi dan hendak mengambil kunci gudang. Setelah beberapa kali berjuang, Wu Yinzi berhasil melarikan diri keluar rumah. Namun awan hitam terus mengejarnya tanpa henti. Langsung membawa Wu Yinzi ke tempat penyimpanan bantuan. Pintu gudang di perkemahan. Pelayan buku mendengar suara dan segera datang. Pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Wu Yinzi berjuang keras dan melihat pelayan buku datang. Segera memintanya untuk menghafal cerita Boyi dan Suki. Itu adalah Boyi dan Liu Xiahui. Ketika suara buku terdengar dari mulut pelayan buku, asap hitam terdispersi oleh Wu Yinzi. "Ah, Tuan tidak apa-apa. Pukulan serakah ini memang jahat. Sampaikan perintah saya. Besok berangkat ke Dankuan." Ketika pelayan buku mengira Wu Yinzi akan mengisi Dankuan. Namun, pada hari berikutnya, Wu Yinzi malah memerintahkan seseorang untuk mendirikan batu nisan di Tankuan. Pelayan buku yang melihat situasi ini sangat bingung. Tuan tidak mengubur mata air yang serakah, itu sudah cukup. Mengapa masih mendirikan batu nisan untuknya? Wu Yinzi berkata bahwa selama kita tetap mempertahankan hati nurani kita, godaan tidak akan berhasil. Seperti Boyi Suki, mereka menunjukkan tekad yang kuat dengan memilih mati daripada makan kacang. Tidak bisa berubah dengan hanya minum air. Setelah beberapa orang pergi, pohon kering di sampingnya hidup kembali. Dia memanggil Dankuan untuk mencemoohnya. Tidak disangka, Dankuan bertaruh dengannya lagi. Menunjukkan bahwa Wu telah menjadi pejabat selama 3 tahun.
Pasti tidak akan hidup dengan tangan kosong. Tiba-tiba sudah sampai. Setelah 3 tahun, Wu Yin kembali ke kampung halaman setelah masa jabatannya berakhir. Dia bersama anak pembantunya melewati Greedy Spring sekali lagi. Dia turun dari kuda dan berdiri di depan batu nisan, tidak bisa menahan perasaannya. Orang dahulu mengatakan air ini satu teguk, hati penuh dengan kekayaan. Cobalah minum bersama orang lain. Akhirnya tidak akan pernah terlupakan. Melihat Wu Yin tidak melupakan niat awalnya, anak pembantu mengatakan bahwa dia juga ingin mencoba. Terlihat dia meminum air mata air dari gayung, kemudian menggelengkan kepala dan melihat ke langit. Berkata kepada Wu Yin, Tuan, cepat lihat. Di sana ada sebuah piring emas. Namun ketika Wu Yin bertanya di mana piring emas itu berada, anak pembantu malah menunjuk ke matahari di langit. Piring emas ini adalah yang pertama kali saya lihat. Jangan merampokku. Melihat anak pembantu berlari pergi, Wu Yin tidak bisa menahan tawa. Namun ketika dia kembali sadar, dia menyadari bahwa anak pembantu sedang menggoda dia. Dia baru menyadari bahwa dia tertipu. Kemudian dia mengejarnya. Setelah kedua orang itu pergi, pohon kering muncul lagi. Dia terus memanggil nama Tan Kuan. Tetapi Tan Kuan tidak pernah muncul lagi. Sejak itu, angin kejujuran melanda dunia. Dan puisi Wu Yinzi yang akhirnya tidak akan berubah hatinya terus tersebar dan terkenal. Mencoba membuat Yi Qi minum. Frasa puisi dan Wu Yinzi akhirnya akan